Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang aku lagi di Banhop. Lagi nunggu kereta mau ke sekolah teman-teman. Dan hari ini aku mau nge-vlog khusus karena udah kayaknya 1 bulan lebih aku sekolahnya cuma di rumah doang. Terus kita cuma ada online school. Dan hari ini aku balik ke sekolah, tapi sekolahnya beneran di sekolah gitu. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin nanya, Bento sekolah ngapain? Aku lagi Weiterbildung teman-teman. Jadi ya sekarang udah modul yang kedua terakhir. Dan masih ada beberapa modul lagi sampai aku selesai Weiterbildung. Intinya Weiterbildung ini selesai sampai bulan Mei tanggal 21. Dan kalau kalian penasaran gimana perjalanan aku ke sekolah, ikutin video ini sampai selesai, oke? Ini keretanya yang dari arah Munchen ke Erding. Dan aku lagi nungguin kereta dari arah Erding ke Munchen, teman-teman. Dan akhirnya ini kereta aku menuju Munchen udah datang. Ini dia keretanya teman-teman. So, mari kita masuk. Dan teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Munchen. Aku lagi di U-Bahn. Dan sekarang aku harus pakai bus lagi. Kalau kalian pernah lihat video pertama aku ikut Weiterbildung, pasti kalian udah tahu jalurnya di mana. Dan teman-teman, aku senang banget karena bulan Maret ini akhirnya lockdown di Jerman itu dilonggarkan. Dan akhirnya kami juga bisa kembali lagi ke sekolah, jadi belajar ke sekolah, nggak online lagi gitu teman-teman. Sekarang kita lagi istirahat siang dan mau lanjutin tema sekolah online tadi. Jadi sebelumnya karena lockdown itu kita sekolahnya online dan belajarnya di rumah selama 1,5 bulan. Dan sekarang kita udah bisa kembali belajar di sekolah lagi. Dan menurut aku ya secara pribadi, aku lebih suka kalau sekolahnya itu direct gitu. Ada gurunya, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman satu kelas. Dan yang paling penting dalam Weiterbildung ini, kita tuh bisa bertukar pengalaman gitu. Kalau online itu kan jadinya kayak menurut aku nggak efektif sih. Karena proses kita untuk ngobrol, abis itu bertukar pemikiran dan lain sebagainya itu jadi kurang gitu. Makanya aku seneng banget karena bulan Maret ini lockdown udah dilonggarkan sedikit dan sekolah-sekolah juga boleh buka dan kita tuh bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Dan teman-teman, sekarang kita udah selesai sekolahnya. Aku lagi di luar dan seperti yang aku bilangin tadi, menurut aku secara pribadi dari online course dan present course itu ada plus minusnya lah. Tapi aku secara pribadi lebih suka present course. Dan karena memang bulan Maret ini lockdown itu udah kayak agak dilonggarkan, meskipun Jerman itu masih lockdown sampai tanggal 28 Maret, tapi kita udah diizinkan untuk ke sekolah. Dan di modul kali ini yang aku pelajari di sekolah itu misalnya organisasi, network atau kerjasama, dan quality management. Jadi di modul ini khusus 3 pembahasan itu yang kami fokuskan: organisasi,
kerjasama atau network, dan quality management. Gitu teman-teman. Setelah itu nanti bakalan ada ujian lagi. Aku masih ada 2 modul lagi. Setelah 2 modul barulah si Weiterbildung ini selesai. Tapi sekali lagi aku senang banget karena bulan Maret ini udah bisa kembali ke sekolah, bisa ketemu teman-teman. Setidaknya nggak berkutat di rumah aja. Dan aku juga berharap semoga keadaan di sini di Jerman khususnya mengenai corona akan semakin membaik. Dan berita menyenangkan lainnya teman-teman, ujian-ujian berikutnya itu kami nggak perlu schriftlich lagi karena udah ada 2 Teil schriftlich Prüfung. Jadi kami tinggal sisa modul yang 2 ini, kami ujiannya itu selalu mündlich. Dan kenapa aku lebih senang mündlich? Karena di sana kita lebih mudah berekspresi, kita lebih mudah menyampaikan pendapat kita, kita lebih mudah, misalnya kita ada salah sebut dan lain sebagainya, lebih mudah kita koreksi kalau ujian mündlich. Tapi kalau schriftlich itu kan apa yang kita tulis itu yang dinilai sama dosen-dosen atau guru-guru yang ada di sekolah gitu. Dan di mündlich Prüfung ini juga kita ujiannya tuh nggak sendiri, tapi nanti kita di ujiannya itu dibagi dalam kelompok-kelompok gitu. Kita diberi 1 kasus, lalu nanti di kasus itu kita diminta untuk ya mengaplikasikan teori yang udah kita pelajari di sekolah dan menghubungkannya dengan apa ya praktek di dunia kerja gitu sih. Aku senangnya gitu. Dan kita juga udah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Apa ya yang membuat aku senang juga karena kelompoknya ini kelompok yang menurut aku nyambung sama aku gitu dan bisa bekerja sama dengan baik dengan aku. Itu sih perkembangan Weiterbildungku sekarang. Yang pastinya Weiterbildung ini bakalan selesai sampai tanggal 21 Mei. Dan sekali lagi ada 2 Prüfung yang harus kuselesaikan, ada 2 modul yang harus kuselesaikan. Dan biasanya kalau di sekolah kegiatan kita itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore teman-teman. So teman-teman, sekarang kita udah di kereta. Dan seperti yang aku bilangin tadi, di Jerman itu lockdown udah dilonggarkan, tapi tetap lockdown itu masih berlanjut sampai tanggal 28 Maret. Dan ada beberapa peraturan yang berubah, seperti misalnya sekolah udah boleh buka, kita udah boleh ketemu misalnya 5 orang dalam satu grup meskipun berbeda rumah. Terus kayak misalnya taman kanak-kanak dan besok di rumah sakit dan Altenheim juga udah dilonggarkan. Ya pokoknya ada perkembangan baik lah istilahnya, meskipun lockdown masih dilanjutkan. So teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kampung aku, tempat aku tinggal. Ya. Dan teman-teman mungkin banyak di luar, orang-orang di luar sana yang bertanya, Kak Bento kalau misalnya mau ikut Weiterbildung itu persyaratannya apa-apa aja ya? Ada juga yang udah beberapa yang nanya kayak gitu ya. Persyaratan Weiterbildung itu yang pertama, kalau Weiterbildung yang aku ikutin sekarang, kamu memang harus udah Fachkraft atau lulusan Gesundheit und Krankenpfleger, udah punya Urkunde dan udah punya pengalaman kerja di Jerman. Minimal itu kalau tempat aku 2 tahun bergerak di bidang Pflege. Setelah itu baru kamu bisa ikut Weiterbildung. Sebenarnya persyaratan untuk Weiterbildung khususnya di bidang leadership dan manajemen itu enggak neko-neko sih. Yang terpenting tadi udah jadi Fachkraft, punya pengalaman kerja, habis itu ya punya tempat kerja yang aktif sekarang. Terus kamu bisa cari tempat-tempat Weiterbildung sesuai dengan ya jarak dan tempat kamu tinggal. Kalau misalnya di Munchen
banyak banget sekolah-sekolah yang menyediakan program Weiterbildung sih. Terus biasanya persyaratan Weiterbildung itu juga kembali lagi ke sekolah-sekolah tempat kamu mau mengikuti Weiterbildungnya. Jadi aku nggak bisa nyamain tempat aku Weiterbildung sekarang dengan sekolah-sekolah lain gitu. Tentu saja persyaratannya berbeda-beda meskipun Weiterbildungnya itu sama-sama, misalnya Weiterbildung untuk leadership dan manajemen. Tapi sepengalaman aku kemarin sih, ya selain beberapa persyaratan tadi, aku juga harus mencantumkan keterangan dari tempat kerja aku. Terus nggak ada persyaratan bahasa gitu, kayaknya nggak ada sih. Kalau di tempat aku ini nggak ada persyaratan misalnya bahasanya harus udah segini, nggak ada. Dan mengenai biaya, udah aku singgung juga di video aku sebelumnya. Kalau kalian biaya sendiri ya silahkan biaya sendiri. Kalau kalian dibiayain perusahaan ya boleh juga. Tapi biasanya orang-orang yang dibiayain perusahaan itu bakalan terikat kontrak dengan perusahaan yang membiayai mereka. Tapi kalau misalnya kalian biaya sendiri, kalian juga bisa ngajuin yang namanya BAföG gitu. Di sini di Jerman teman-teman. Jadi banyak banget pilihan. Dan teman-teman, menurut aku Weiterbildung di Jerman itu bisa menjadi salah satu alternatif kalian. Misalnya kalian udah kerja di Jerman, terus kalian mau mengembangkan diri lebih lagi gitu. Tapi kayaknya aku nggak mau kuliah deh gitu. Aku maunya Weiterbildung aja. Ini benar-benar menjadi salah satu alternatif yang cukup baik untuk mengembangkan diri, terutama ini juga menjadi salah satu platform untuk kalian bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Habis itu majuin karir kalian. Dan setelah Weiterbildung juga pastinya kualifikasi kalian juga akan meningkat, income yang kalian dapatkan juga bertambah gitu. Nggak mesti harus kuliah. Kalau kalian nggak mau, Weiterbildung ini sangat-sangat menjadi alternatif sekali untuk mengembangkan diri di Jerman. Perbedaannya dengan kuliah, selain Weiterbildung ini waktunya lebih singkat. Dari segi biaya juga biasanya Weiterbildung ini lebih bukan murah sih, tapi lebih bersahabat harganya gitu. Nggak terlalu menguras dompet seperti studium. Kecuali kalian kuliahnya di universitas negeri di Jerman, ya kalian nggak bakalan bayar. Tapi kalau misalnya di universitas swasta lumayan mahal di sini. Jadi ini juga menjadi pertimbangan yang cukup baik ketika kalian memilih Weiterbildung. Weiterbildung bisa kalian pilih sesuai dengan bakat, minat, dan ya apa yang kalian mau gitu. Misalnya di keperawatan udah aku jelasin di video sebelumnya, banyak banget pilihan-pilihan Weiterbildung di bidang keperawatan di sini. Dan teman-teman, itulah mungkin ya keuntungan dari Weiterbildung yang ada di Jerman. Kalau misalnya kalian lebih memilih untuk tetap mengembangkan diri tapi dengan proses yang enggak terlalu, kalau boleh aku bilang Weiterbildung ini prosesnya enggak terlalu ribet seperti studium atau kuliah di Jerman, tapi kalian dari sisi lain positifnya tetap bisa mengembangkan diri kalian, tetap bisa meningkatkan karir kalian di Jerman dengan Weiterbildung yang sudah disediakan sama institusi-institusi pendidikan yang ada di Jerman begitu. Dari segi biaya juga udah aku jelasin tadi, dari segi lamanya juga udah aku jelasin tadi. Di Weiterbildung yang aku ikutin sekarang, kami nggak perlu membuat yang namanya Hausarbeit seperti penelitian gitu. Nggak perlu, kecuali nanti aku ngikutin ada yang namanya Aufbauen Weiterbildung dari Führungskraft ini. Kami diwajibkan untuk membuat yang namanya
Hausarbeit. Hausarbeit ini kayak KTI gitu teman-teman di Indonesia, karya tulis ilmiah. Tapi untuk yang sekarang aku nggak perlu karena ini basis Weiterbildung. Dan lamanya cuma 1 tahun. Kalau misalnya aku mengikuti Aufbauen Weiterbildung dari Führungskraft ini, maka aku akan mengikuti 1,5 atau 1,5 tahun Weiterbildung. Tapi menurut aku ini udah cukup karena nanti di bulan September aku juga akan mulai kuliah lagi, jadi aku nggak perlu Weiterbildung lanjutan gitu dari Weiterbildung yang aku ikutin sekarang. Dan tentunya setiap Weiterbildung di Jerman proses, bentuk, dan kurikulumnya itu berbeda-beda sesuai dengan Weiterbildung yang kalian ikuti dan fokus yang kalian ikuti gitu. Dan setiap jurusan di Jerman aku yakin ada Weiterbildungnya, bukan cuma di bidang keperawatan saja gitu. Karena sekali lagi Weiterbildung di Jerman itu adalah program pendidikan yang membuat kita tenaga-tenaga ahli yang sudah memiliki pendidikan basic gitu untuk berfokus kepada suatu bidang keilmuan yang ada di Jerman gitu. Kebetulan aku sebagai seorang perawat ya, sekarang aku mengikuti Weiterbildung di bagian keperawatan gitu. Begitu teman-teman. So, semoga informasi yang aku bagikan kali ini dapat sekali lagi menambah informasi dan pengetahuan serta wawasan kalian tentang pendidikan terutama di dunia keperawatan di Jerman. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis komentar kalian. Kalau kalian ada informasi baru, mungkin informasi yang aku sampaikan keliru atau misalnya tidak lengkap, kalian juga bisa berikan komentar kalian di bawah ini teman-teman. So, sekali lagi terus dukung channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang informatif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!